Kembali lagi di podcast catatan kaki. Iya. Aduh, kenapa saya pakai baju ini? Karena spesial saya mengikuti Korea. Karena masa sih final Euro to BTS. Saya suka BTS. Blok. Aduh, ini podcast kedua yang bertemakan telepon menelpon. Serius ya? Ya memang channel ini serius bro. Serius kita untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, khususnya di channel ini. Maksudnya khususnya di playlist ini nantinya Anda akan bertemu orang-orang yang walaupun tidak tatap muka, nanti Anda akan bertemu orang-orang yang pro di bidangnya. Maksudnya apa bro? Ya pro gitu. Blok. Ya, tapi malam kali ini berhubung juga PPKM masih panjang, kayaknya diperpanjang. Aman lah ya. Saya ingin menelpon teman saya yang dari Singaraja. Ngapa sih goblok? Langsung saja kita telepon dia yuk. Karena dia tuh sekarang membangun sebuah bisnis. Kayaknya dia pengen mengikuti MS Glow yang dulunya sebagai cuci motor gitu kan. Dia tuh sekarang punya bisnis cuci motor bro. Lain daripada yang lain. Langsung saja kita telepon dia ya. Gimana caranya melihatkan dia ya? Halo, Swastiastu. Halo, Swastiastu bos. Iya, Swastiastu. Engen gue. Sibo nih kayak deh, Sibo. Sing. Yang bener nih, yang bener ya. Gelayak-gelayak on the floor. Ini temen saya keren sekali nih. Gimana kabarnya kayak dek? Aman, Astung Karu aman. Tapi ini masuk gini kayak dek ya, masuk podcast deh. Wih, ini gagah kali nah podcast ya. Tumben loh, biasanya temen-temen biasanya timpal tuh, Cai, oke sih bisa ngomong gini-gini gitu. Oh, Cai itu inget masa beleleng ah? Cai itu inget masa beleleng ah? Udah tahun Cai sih kok beleleng, asik sengti. Ya masih lah bos, kan saya dididik dan dibesarkan di beleleng gitu ya. Tapi saya dapet. Tapi gimana kabarnya gimana sekarang? Apa? Astung Karu baik, walaupun ya mulahan lah bedek. Mulahan tuh apa kayak dek? Mulahan tuh apa? Masih gali tutup tapi masih bisa jalan. Mantap sekali. Ini temen saya, ini temen. Ini bagi yang belum tahu ya, Kak Yudi ini dulu emang hancur orangnya. Bangsat. tapi ini sambil sebat saya kayak dek. Kalau kayak dek, iya. Karena kan iya, ini aku juga sebat ya. Iya santai. Karena kan ini apa namanya situasi COVID gitu kan, PPKM lah namanya kan. Apalah ini. Jadi kita nggak bisa ketemu gitu bos. Jadi ya. Asu ngentot. Ya pokoknya gitu lah. Bridging kan harus seperti itu bos. Ya, oke. Ya jadinya kayaknya penting gitu ngobrol sama temen lama itu kayaknya enak gitu kan. Apalagi jarang ketemu, pasti segalanya berubah kayak dia, bener gak? Nggak penting sebenarnya ngomong sama aku Gus. Enggak sih. Aku orang bangsat. Aku orang bangsat, aku orang raskleng. Tapi tidak selamanya orang bangsat itu akan tetap bangsat bro. Anjing. Tapi di balik efek aku punya temen itu, aku di sana juga menemukan efek aku bisa minum lah, aku bisa merokok lah. Tapi gini loh, Kak Yudi ini menurut saya Kak Yudi ini unik gitu loh. Karena dulu inget kan, kayaknya saya juga nggak tahu kan, dulu inget nggak pertama kali ospek di Singaraja kan, kayak warga Singaraja itu terkumpul gitu loh. Saya tuh lain negaro gitu. Negaro. Kalau beleleng ya beleleng gitu kan. Dulu nih saya anjing ini orang
ini orang bangsat nih, nggak menerima kita nih. Ngentot. Untung saya pinter bergaul kan dulu. Dulu saya ingat nggak, saya tuh kan pinter bergaul dari minta rokok kan. Ya. Enggak, dulu kan saya tuh pura-pura ikut beleganjur, inget nggak? Karena saya pinter ngedram gitu kan. Terus diajak kan. Harus pinter. Sombong deh. Iya kan kita akrab tuh semenjak kita bermusik. Yang Expo yang BEM Rema tuh kayak deh. Oh, Gempita. Ya, Gempita gitu. Ya. Oh, Oci bisu kini bisu ngedram gitu. Ikut musikalisasi lah. Wih, saya nggak bisa bahasa Beleleng kan. Sampai sana kan jabu-jah gitu kan. Bahasa apa nih naskleng. Wih, saya pindah tapi lama kelamaan. Tapi keren. Iya, lama-kelamaan maksudnya orang Beleleng tuh asik gitu diajak bergaul. Sampai sekarang tuh saya pengen ke Beleleng tapi nggak ada waktu bos gitu. Oh iya, karena punya warung baru ya. Jangan bilang-bilang dong. Warung baru, terus kesibukan banyak. Apa namanya tuh, kerja. Habis kerja sibuk. Covid juga ya, kena Covid juga ya. Kerja Covid meninggal gitu. Janganlah sampai meninggal. Iya ya, kita harus tetap jaga kesehatan Kak Yudik. Tapi ngomong-ngomong gini Kak Yudik, dulu kan Kak Yudik tuh jadi, tapi dari dulu sih udah kelihatan Kak Yudik nih melawan gitu loh, nggak melawan sih. Bangsat. Nggak. Ingat kan dulu kita menggebrak kampus fakultas kita tuh untuk biar kelihatan lah gitu di antara fakultas lain kan. Ceritanya kan dulu kita paling kecil gitu kan, bener nggak? Iya. Nggak sih, bukan aku sih, tapi ya adalah teman-teman juga, nggak sendirian lah juga aku. Ada teman-teman. Jadi ya cerita dikit Gus ya, untuk mengenang masa lalu. Aku kangen juga sama teman-teman aku. Jadi dulu di fakultas kita itu kan fakultas yang membuat ulang tahun itu tidak pernah keluar kandang. Benar. Jadi di dalam aja ya, bukan gimana. Aku tetap menghormati seniorku gitu loh. Jadi kita lah berlima, aku, Gus Halid, Ardi Wiratmaje, Yuda sama Ariande. Oh iya. Jadi kita coba menggunakan dana yang dulu pernah digunakan untuk ulang tahun, tapi dengan versi kita gitu. Maksudnya dengan versi kita tuh dengan budget sendiri gitu kan? Dengan budget kan gini Gus. Kemarin kan aku dibilangin dulu 14 juta lu habis gitu, dia ngomong. Ya udah gini, aku coba deh 14 juta dengan versiku, tapi kita keluar kandang. Kita buat malam gelar seni dengan mengundang Nosres atau bintang tamu lain, dan di mana kita bisa menghasilkan uang. Terus nambah itu baru kita buat masa-masa happy di dalam kandang gitu. Aku bilang sama dia. Nah, sama Gus Halid sih juga yang berani juga gitu. Aku bilang sama mereka, ditentang, semua menentang. Sampai dosen kan, sampai UID kan. Sampai dosen, isi ada. Tanau nyoba, cara gitu, menagihkan yang BPKB kan pas tuh. Iya. Sudah. Dan akhirnya dengan restu Tuhan, kita bisa ngembaliin 14 juta itu dengan sisa 8 juta gitu. Jadi kita untung 8 juta, terus 14 juta tak kembaliin. Jadi kita berpikir berlima nih, kita berpikir bahwa apa ilmu yang kita dapatkan di kampus itu belum tentu itu akan jadi pekerjaan kita itu. Benar, setuju. Gitu. Makanya teman-teman kayak aku jurusan perpustakaan jadi tukang cukur kan nggak tahu kita bakal kayak gitu. Iya, si kita kan sama perpustakaan, bro. Cara Gus Kris di rumah sakit ngemuk hapus bujong hati. Karena gini karena gini dulu tuh saya saya tuh percaya jering gitu loh. Tapi semenjak kena Covid, saya tuh percaya ID. Jadinya ya kerja di rumah sakit biar pro ID lah kelihatan. Iya. Ya belajarlah juga wirausaha budaya. Iya benar sekali. Tapi gini ngomong-ngomong Kak Yudi ini sekarang kan membangun sebuah brand gitu yang sebelumnya
Usaha mobil itu apa namanya? Dadi food food truck. truck kan? Food truck ya. Iya, food truck itu gimana ceritanya? Kenapa bisa ada food truck? Jadi aku cerita lagi nih lemes gatil ya. Kan emang gini podcast itu kan seperti ini, Oh coy. gitu. Iya. Pantesan ngechat tuh nih apa tuh pakai drama-drama podcast ya, podcast oke ini maksudnya Gus ya. Ternyata ini Iya, biar settingan gini ya. lah, biar gini. Iya. Gimana tuh ceritanya Kak Ide? Ya jadi kan aku jurusan perpustakaan. Sama, oke. Jurusan perpustakaan sama Gus Kris, aku kakak tingkat. Aku tamat duluan kan Gus. Iya benar. Tamat duluan, aku naruh lamaran lah di mana. Mohon maaf, bukan gimana tentang pustakawan, cuma kendalanya ada di aku. Gimana kendala? Digaji pasti digaji. Bukan. Terus di mana? Jadi gini Gus, jadi aku kan ngelamar di SD, menjadi pustakawan di perpustakaan SD. Aku keterima, aku senang, aku kerja 2 tahun di sana gitu. Aku juga senang sama anak-anak, gurunya ramah-ramah dan lain-lain. Cuma aku menemukan satu kendala, yang apa dimana dalam 1 minggu aku pernah aja kena skorsing, nggak bisa bangun pagi. Anda pemalas. Bukan pemalas sih Gus. Ya kan Jadi emang nggak bisa bangun pagi kan? Seperti pepatah mengatakan, kalau kita bangun siang, nanti rezekinya dipatok ayam. Nah, kita bangun siang terus ketemu ayamnya kita makan. Akhirnya semuanya kita dapat, Gus. Jadi itu tertanam dalam otak Anda ya kayak dia ya. Nggak karena pergaulan Gus, maksudnya kan pergaulan malam, pergaulan liar kayak gitu loh. Tapi di keliaran itulah aku menemukan positif juga, di balik ada negatifnya gitu loh. Positifnya akhirnya, apa? Positifnya ya aku punya banyak teman Gus, Contoh misal nih, aku ada masalah yang harus aku selesaikan di malam hari, di subuh hari itu aku nggak paling alih timpal itu loh. Ini kan hubungannya ada begitu kayak gitu loh. Ya sekali lah kita adalah kayak gitu. Terus juga kayak aku kan senang menyama Braille nih. Wih, gak sombong deh nih. Iya tak akui Anda segini. Senang menyama Braille. Jadi ilmu megadangnya tuh kepake nih nyama Braille itu. Benar. Ya baru ketemulah aku sama Yuda. Yuda tuh kan teman kecilku, teman SMP ku gitu. Oh iya kan sama Yuda tuh buat apa namanya? Dari food truck. Awal apa menunya tuh? Menu spesialnya kayak deh. Awalnya gini sih, aku sama Yuda main kan ke Malang, aku sama Yuda main ke Jogja juga. Ketemulah di Jogja dengan namanya kuliner nasi kucing gitu. Nasi kucing. Oke. Nasi kucing ya di Jogja. Baru di Bali kan ada namanya nasi jinggo. Iya, nasi jinggo kalau di Bali. Nah, terus di Jakarta juga ada nasi bakar gitu. Nah, aku compare lah semua itu dengan dimana aku buat nasi bakar tapi dalamnya itu bumbu khas Bali. Oh, oke. Biar namanya agak nyeleneh karena nasi itu dibakar kan pun dia. Pun dia lapisan-lapisan terluar itu Gus. Iya. Pun. Nah, aku sama Yuda memutuskan lah untuk membuat namanya nasi pun gitu. Oh, nasi pun tapi itu dibakar kan? Dibakar dan menyerupai nasi jinggo gitu. Tapi kayak lontong nasi sih. Bakar. Iya, kayak lontong, nasi bakar, tapi dalamnya tuh bumbu-bumbu Bali dia Gus gitu. Jadi khas Balinya masih ada. Terus daunannya tuh dari yang nasi jinggo dan nasi kucing kan pakai daun juga dia gitu. Oh, jadi benar. Gitu. Ya. Akhirnya aku jalan sama Yuda sekitar 3 bulanan lah aku jalan sama Yuda. 3 bulanan? 3 bulan. Oh, belum ada setahun berarti itu ya? Masih 3 bulan ya? Tapi udah naik tuh Gus. Siapa sih nggak tahu udah di putra boy di ngawakinya itu sih ngawak. Gini orang Singar aja tuh awakin sih ngawaki. Padahal sih ada apa? Ada. Tapi terus. Akhirnya aku sama Yuda berpikir, aku pada yang bisa masak nih. Adinya mbak gegayan kuliner gitu. Oh, ntar dulu. Berarti dulu tuh ada pemasoknya gitu kayak dia. Ada dulu
si nasi ini aku apa namanya tuh adu lah sama teman-teman yang bisa masak itu siapa yang rasanya di lidah kita berdua itu yang kita pakai join gitu. Oh, berarti sayembara gitu memberikan sampel kepada sendiri. Ya, hati sayembara. Ya biar gini lah, ini kan podcast. Iya aja. Kontrakan baru aku butuh modal gitu. Paling lah sama Yuda dah sempet lah megerengan lah bede. Megerengan oke. Megerengan ya, tuh cekcok ya aku sama Yuda karena ya aku butuh lah ya namanya modal gitu. Ya untung Yuda tuh baik hati dan tidak sombong ya bede. Yuda Anda tuh baik hati dan tidak sombong. Saya cinta Yuda. Yuda bangsat sih. Gitu. Nah, pada akhirnya kita pisah lah. Yuda mempertahankan itu dari food truck, yang dimana dari food truck itu udah mau buka lagi sekarang setelah pandemi dengan menu yang baru, dengan varian yang baru, banyak lah intinya ada di sana. Dan aku juga memutuskan untuk buka cuci motor dan barber sekarang itu. Oh, berarti sekarang statusnya itu kan dulu gimana statusnya, joinan apa saham apa traderan gitu kan, kita nggak ngerti. Berarti dulu tuh joinan kayak Yuda ya? Joinan aku sama Yuda, kita 50-50%. Oh, berarti Kak Yuda hengkang ya, anggap dah hengkang kan? Iya. Berarti dikembaliin tuh uangnya. Yuda sangat mengerti dia dengan gimana aku butuh uang, jadi dikembaliin lah dibalikin bulat yang berapa aku kasih ke dia gitu. Oh gitu, berarti status sekarang udah memang Yuda yang punya kan? Dari food Yuda yang punya. Oh, tapi sampai sekarang, dulu sempet sih Gus kita nggak ngomong 6 bulanan lah nggak ngomong. Oh sempat gitu kayak wanita ya berarti ya? Sempet 6 bulanan kita nggak ngomong karena mungkin gitu ya namanya teman ya, kita nggak tahu teman yang benar-benar teman mungkin kayak gitu. Jadi dipertemukan kembali, kita saling maaf-maafan. Akhirnya sekarang kita saling sharing tentang dunia itu dulu. Sekarang pun juga kita masih bisnis bisnis bareng tuh. Bisnis jual beli motor lah kita berdua. Oke. Jadi ada jual beli, kita lah yang maju. Asal beleleng jual beli motor, Yuda maju, terjamin barangnya bro. Iya, tapi benar kayak itu teman sejati gitu loh, karena gitu dah. Karena apapun bareng jelem lah, nah bareng-bareng lah gitu kan. Ya udah skip aja, jangan kita bawa Yuda lagi. Bener. Tapi ini gimana Kak Yuda? Maksudnya kenapa pengen buat cuci motor gitu loh? Oke lah, bagi yang belum tahu ya, Kak Yuda ini punya kayak nggak showroom sih, kayak salon tapi cuci motor gitu. Ini masih sedikit di Bali, terutama di Jemberana nggak ada kok. Ini peluang besar. ya jadi cerita dikit lagi, saya agak gacoran deh. Jadi cerita dikit, aku setelah aku resign dari pustakawan, terus aku juga memutuskan untuk lepas dari Yuda. Aku punyalah kontrakan sendiri gitu, punya kontrakan sendiri yang dimana aku bangun kontrakan ini juga dengan fashionku gitu loh Gus. Awalnya bingung, jadi teman-teman nyuruh kayak, "Dik, buka bu bengkel motor di aksesoris motor, atau mungkin buka bu bengkel custom di gini." Aku kan nggak mau bergantung nih sama orang Gus. Gitu. Nggak mau bergantung sama orang, maksudnya dalam artian aku punya karyawan nanti dia pinter ngastem motor abi terus dia resign. Nah, aku kan paling nih kelabaan lah jadinya gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Akhirnya dengan gimana caranya aku tetap berada di dunia motor, apa ya. Akhirnya aku menemukan ya udah dah, aku bersihin motor aja dah gitu. Oh, karena itu skill yang dimiliki kan. Ya itu juga ya bukannya tidak bergantung dengan orang, tetap bergantung dengan orang. Cuma step by stepnya akulah yang sendiri punya programnya tuh gitu. Oh gitu. Jadi tidak perlulah orang yang bersekolah harus bisa masuk sana, aman lah sama aku gitu. Iya. Terus sekarang ya, di Singaraja masih sedikit sih menurutku. Iya, dikit. Baru lah. Agak sombongan ini. Maksudnya palingan hanya cuci motor biasa, dan itu pun jarang buka gitu kan.
Iya, Banyak orang-orang juga ada cuci motor di Singaraja banyak, Gus. Heeh. Cuma kan dengan memfasilitasi detailing, memfasilitasi apa namanya tuh poles body itu masih dikit sih menurutku gitu loh. Iya, Jadi cuma aku lengkap di sana dari sampai ke pikang-pikangannya ke kedasin. asik, asik, asik. Besok kalau Harley bisa nggak kayak Yudi? Asik. Tempat aku ada kok di portofolionya di Instagram, ada kok juga kita bersihin Harley juga, moge juga gitu. Emang Motor kecil. emang lain ya Harley sama Supra gitu bersihkannya nggak sama kayak nyemprot aja gitu kan? Kastanya berbeda itu. Oh gitu. Iya, berarti kalau ada Harley tabe dulu gitu kan? Ambure. Iya, semua sih bilang gitu. Kalau nyuci Harley itu ada triknya, ada harus khusus gitu kan. Sulit. Ya, mudah-mudahan kita punya Harley ya kita. Astungkar. Ya. Tapi sekarang lancar nih. Nah, ngomong-ngomong gini kayak ini kan pandemi. Tapi ntar dulu ini pengen ngidupin rokok tapi koreknya hilang ini teman saya. Cus. Korek. Anda mengekat video saya. Jadi apa namanya pandemi ini kayak deh nggak menghambat perekonomian itu apa namanya cuci motor sama barbershopnya. Aku belum cerita sedikit tentang barbershop, Gus. Oh iya benar. Juga gitu BDGN. Benar. Lupa saya juga lupa. Gimana barbershopnya? Jadi gini, Gus. Jadi di cuci motor aku udah jalan sekitar 1 tahun 8 bulan. Lumayan. Ya? Pokoknya November ini aku 2 tahun. November ini 2 tahun. Jadi aku pengen gimana bilangnya, Astungkare AR Girit udah berjalan sendirinya. Jadi semua udah bisa dikontrol jarak jauh. Aku ada CCTV, aku juga ada pengecekan lain. Itu menurutku udah bisa aku lepas. Aku putar otak lah, karena kan kita tidak selamanya akan berada di atas, Gus. Benar. Nah, jadi kejayaan AR Girit itu tidak selamanya terang kan gitu. Benar sekali. Kadang kejat-kejit kayak diskotik kan. Jadi gitu dah. Jadi aku aku cari lagi sampingannya gitu. Akhirnya aku memutuskan lah untuk kursus barber. Kursus jadi tukang cukur gitu. Oh, itu kursus dulu ya Kak Ide ya? Di mana kursusnya? Aku kursus di Tabanan. Kebetulan temanku di teman zaman dulu lah, teman main mobil. Dia juga punya barber banyak. Terus temanku Gus Salid juga punya barber kayak gitu. Jadi aku sharing ke sana, ternyata enak nih bulanan barber gitu. Oh iya. Ngomong-ngomong nih Kak Yude ya, berapa omset dari barber itu kalau boleh tahu sih? Kalau boleh tahu. Ini kan sharing gitu kan. Ya kira-kira aja lah, jangan yang sebenarnya gitu. Iya. Jadi gini Gus, barber itu menurutku nih ya, barber itu kan ada kelas, bukan sih kelas ya, gimana bilangnya, ada di bawah, menengah dan di atas gitu loh. Maksudnya di bawah itu kan ya nggak perlu pakai AC, nggak, skill sama aja, tapi dia nggak perlu pakai AC, nggak perlu keramas dan lain-lain kayak gitu loh. Jadi aku memutuskan untuk mengambil yang di tengah gitu loh. Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah juga gitu loh. Jadi aku ngambil yang di tengah-tengah. Sebenarnya barber atau kang cukur itu menurutku dia modal skill aja, Gus. Dia modal skill aja. Jujur aja nih Gus ya, aku beli alat dan lain-lain di luar semuanya ya, di luar AC dan lain-lain. Aku punya alat tukang cukur aja nih. Aku udah kembali 1 bulan Gus gitu. Oh berarti 1 bulan ya. Cukur aja nih gitu loh, cukur aja, belum yang lainnya. Maksudnya kan sesuai dengan apa yang kita pilih kan. Sama aja, yang di bawah, yang di tengah, yang di atas, semua memiliki sebuah alat cukur kan. Benar. Nah dengan modal alat cukur itu kita udah bisa balik modal. Aku udah dapat balik modalnya dalam 1 bulan untuk alat cukur itu aja gitu. Oh berarti cepet ya. Ya lumayan lah alat cukur yang profesional. Tapi yang skill tuh namanya skill. Iya. Tapi awalnya beli tuh yang profesional apa yang gini kayak Dek? Yang apa kalau namanya? Aku udah mainnya langsung profesional sih. Langsung profesional. Aku hitungan jangka panjang. Kan dengar Gus Kris juga bisa nyukur bola-bola tuh kan. Itu dulu kayak Dek, dulu belajar gunting dulu.
Oh iya iya iya. Gunting iya. terus ini Kak Yudik kok buat gini ikut gitu. Kenapa bisa? Kan kita harus punya role model gitu Kak Yudik. Asik. Karena Thank you. menurut saya kenapa saya nelpon Kak Yudik karena role model prinsip itu biar gini loh. Ini role model saya gitu. Kan Asik. boleh kan? Bangsat. tapi itu hanya sekedar hobi Kak Yudik, bukan kayak bisnis gitu sih. Karena gini ceritanya, bapak saya dulu pinter banget nyukur gitu. Masa saya anaknya nggak bisa gitu loh ya, belajar. Iya. Ya yang penting kan nyukurnya kepala, jangan yang lain-lainnya. Nyukur jembut. Jalan serta Yesus. Tapi ya bisa nge-manajemen karyawannya gitu Kak Yudik. Kalau untuk di barber aku sih baru 6 bulan aku di barber. Aku masih pegang sendiri semuanya. Jadi manajemennya, nyukurnya, keramasnya, nyusuknya, ngambilnya, ngabisinnya juga sendirian, Gus. Oh gitu, ya. Tapi harus gitu sih. Karena kalau kita nggak tahu nanti ketika kita rekrut karyawan pasti kita dimainkan. Yang seharusnya 10 kepala terus dia bilang 5 kepala gitu. kan gitu kayak dia ya. Setuju sama kayak aku di motor gitu juga, Gus. Oh aku gitu, di motor, gimana manajemennya tuh? Aku di motor dulu di awal aku 3 bulan aku nyuci sendiri, aku buka sendiri, semua sendiri. Jadi aku tahu habis sabun itu berapa per motor, berapa, contoh misalnya 5 motor berapa habis sabunnya dan lain-lain. Jadi kalau karyawan bilang masuk segini, terus sabunnya masih segini nggak masuk akal, nggak balance, aku tahu dah di mana, cek CCTV, tahu dah itu. Oh gitu, tapi pernah ketemu karyawan kayak gitu? Astungkare belum, Gus. Belum. Astungkare kebetulan teman-teman di kebetulan timku kan ya dia jujur semuanya gitu loh. Astungkare juga masih kayak gitu. Iya, tapi kan setiap cuci motor itu hasilnya kan sama kayak dia, bersih kan. Nah, yang maksudnya setiap seluruh cuci motor pasti kan iyo ngayahang motornya pasti gitu ya. Nah, kelebihan dari cuci motor yang bagus dan contoh nih kan, yang bagus dan jelek. Ini contoh aja kan. Kalau cuci motor di A, jangan jelek di Ci, kenapa? Nak ketel-ketel kan gitu biasanya kan. Nah, kalau di Kak Yudi gimana nih sistem yang baik dan yang buruknya tuh kayak gimana gitu loh. Tapi ini versiku, Gus ya. Menurutku ya, semua punya versi bagus menurut mereka kan gitu. Jadi versiku, aku menggunakan yang namanya sabun, itu produk sendiri, Gus. Oh, gitu. Buat sendiri berarti? Buat sendiri. Okay. Jadi aku di sabun itu aku menggunakan produk-produk yang tidak akan memudarkan cat. Contohnya? Gitu. Ya, aku tidak memudarkan cat karena di apa namanya tuh, di sabun tuh kan ada pengharum, ada yang lain-lain gitu loh. Jadi aku memilih untuk ada busa, ada pengental, ada pengharum, ada lain-lain. Aku memilih beberapa yang tidak merusak cat gitu. Oke. Aku buat sendiri. Terus aku aplikasikan dengan dua bahan yang dengan dua spon yang berbeda, Gus. Jadi spon atas sama spon bawah itu beda. Kenapa aku bedakan? Karena yang di bawah kan pasti lebih kotor dibanding yang di atas. Benar. Nah, jika aku jadikan satu, yang di bawah bawa ke atas, itu nanti cat akan baret. Ya, setuju. Gitu. Nah, itu jadi aku bedakan. Itu aku bedakan. Terus yang kedua, bahan-bahan yang aku pergunakan untuk cuci motor itu bahan-bahan premium. Jadi dia tidak akan memudarkan cat dan tidak akan memudarkan dashboard. Oh, aku berani jamin. Tapi tetap hasilnya mengkilat kan gitu kan? Iya, pastinya gitu. Jadi, nah, bukan bagaimana, Gus ya, kan semua punya resep masing-masing. Jadi ada beberapa cuci motor tuh yang di bawah sama yang di atas disamain. Kalau di aku beda. Jadi yang di atas itu khusus dia bahannya beda, yang di bawah khusus juga bahannya beda gitu. Ya. Ya kayak gimana ya? Biar benar sih, bapak saya juga bilang kalau kamu mau cuci mobil, cuci motor gitu kan, dari atas dulu baru ke bawah gitu. Itu kan di rumah tangga maksudnya gitu, bukan di industri cuci motor. Tapi itu logis loh, dari atas ke bawah karena biar nggak naik kan dakinya itu kotorannya tuh. Daki jahatnya juga naik. Tapi ya ini udah cukup 1 jam sih kayaknya. Tapi
pengen nanya lagi satu nih Kak Yude. Gimana Apa tuh? kesan-kesan selama pandemi dengan bisnis yang Kak Yude lakukan seperti sekarang? Gini sih Gus, kalau menurutku ya Heeh. pandemi itu kita rasakan semua seluruh dunia loh. Heeh. Jadi ya mau nggak mau ya kita hadapin aja gitu loh. Sebisa mungkin aku sih Gus ya, aku sebisa mungkin gimana karyawanku tetap bisa jalan, gimana karyawanku tetap bisa aku nafkahin, Heeh. sebisa mungkin. Dan untuk saat pandemi sekarang itu aku juga mengadakan kegiatan sosial di barberku gitu loh. Jadi Oke. teman-teman tukang cukur itu semua mau dia gabung sama aku untuk kita nyukur ke panti asuhan, kita ke panti jompo nyukur dengan kegiatan amal sosial gitu loh. Oke. Nah, di mana menurutku itu hukum karma sih, apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam itu yang kita petik, itu sih menurutku. Benar, Jadi setuju. Selain kita digoncang keseretan materi ini, Iya, keseretan bangsat emang si anjing ini. kedangkalan ekonomi ini, Ah. tapi kita masih bisa memberi walaupun dengan tenaga, tidak dengan uang, itu sih. Benar, ya setuju sih ya Kak. Ya aku siasati dengan itu sih, teman-teman juga banyak yang support, teman-teman juga banyak yang dukung. Ya aku jalanin aja itu. Iya. Intinya Gus ya, Ah. nikmatin kan. Iya, Kita bener. aja ngajak ini tuh gitu. Iya, berarti Kak Yude ini bersyukur saja, gimana pun hasilnya yang penting bersyukur kan. Iya, dapat dikit bersyukur, apalagi banyak harus bisa juga kita bersyukur. Tetap Bener. intinya berbagi. Iya, setuju saya ya. Nah, di balik kebangsatannya aku adalah setidak bangsatan dikit gitu Gus. Setuju, karena manusia tuh berhak untuk berubah Kak Yude. Iya. Ya kayak saya mungkin ya memang orang-orang kenal saya tuh kan nggak bangsat gitu kan. Nggak mungkin. Tapi Sampai sekarang nanti- masih bangsat. Maksudnya nanti sisi bangsat itu pasti akan ada kan. Seluruh manusia pasti ada Iya. seperti itu. Apakah dia Bener-bener. bangsat di judi, bangsat di gimana mungkin ya pasti ada Di- aja gitu. Kita tuh Bangsat makhluk, di meme. makhluk yang sangat tidak sempurna. Karena yang sempurna itu apa Kak Yude? Allah subhanahu wa ta'ala. serta Yesus selamanya. Saya kira rokok itu. Anjing. Ya. Oke, thank you Kak Yude. Ini udah larut Iya, malam sih. Sangat mantap sekali ngobrol sama Kak Yude. Ya besok kalau ada part 2-nya kita teleponan lagi gitu kan. Iya, Kan iya. terbatasnya Tapi Gus, waktu. aku mohon izin Gus bentar aja. Gimana? Aku mau minta maaf sama teman-teman yang misalnya tersinggung. Aku nggak ada menyangkut pautkan untuk menyinggung orang. Iya. Dan aku juga ngobrol ini karena aku temenan sama Gus Kris, maksudnya ngomong bangsat, ngomong anjing dan lain-lain itu Iya. aku udah biasa sama Gus Kris. Iya. dan beberapa juga obrolan aku nih agak-agak tegah tuh aku real aja Gus. Iya. Jadi agak sombong-sombongan tuh real gitu, melebih-lebihkan itu. Ya kan Gitu ini kan. YouTube entertain gitu loh. Iya. Ya semua pasti ngerti kok Kak Yude. Ya pokoknya Oke. sukses terus Kak Yude. Di sini selalu nyupport Nanti- pokoknya. Kalau Next apa-apa aku main. telepon aja gitu. Cip. Terus kalau udah telepon ngapain? Ya memang sulit sih ketemu, ya gimana lagi Covid Kak Yude. Nah, next aku ke negara Gus ya. Oke Ya, siap, nasi becelengnya ini udah ready untuk Kak Yude. promo. Pokoknya Siap. iya. Pokoknya kesini aja, nanti kabarin aja. Kalau nggak gitu saya akan kesana Kak Yude. Oke? Sip. Thank you Kak Yude. Ya, sama-sama. Iya, maaf nih mengganggu malam-malam nih. Nggak ada mengganggu, nggak ada mengganggu. Oke, Aman. siap. Oke, thank you Kak Yude. Makasih banyak ya. Sip. Yo.